Shalom sahabat, jiwa-jiwa yang dikasihi Yesus. Selamat berjumpa dalam ilustrasi Kristiani ini. Puji Tuhan, hari ini kita ada pada ilustrasi seri Buah Roh bagian yang ke-9 atau yang terakhir tentang penguasaan diri. Pada dunia yang serba instan, serba cepat dan penuh godaan, penguasaan diri adalah harta rohani yang paling berharga. Tanpa penguasaan diri, semua buah roh yang lain bisa runtuh. Tetapi dengan penguasaan diri, maka kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan dapat berbuah indah. Dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai untuk penguasaan diri adalah enkrateia, yang berarti kekuatan untuk mengendalikan diri, menaklukkan hawa nafsu, mengatur emosi dan menundukkan keinginan pada kehendak Allah. Ini bukan sekedar menahan diri, tetapi kemampuan mengendalikan hidup dengan hikmat Roh Kudus. Penguasaan diri adalah pagar yang melindungi taman rohani kita. Tanpa pagar, buah-buah indah bisa dicuri atau dirusak. Demikian juga, tanpa penguasaan diri, kita mudah jatuh dalam dosa. Yesus adalah teladan sempurna dari penguasaan diri. Saat dicobai di padang gurun, ia bisa saja mengubah batu menjadi roti, melompat dari bubungan bait Allah, atau menerima kemuliaan dari iblis. Tetapi Yesus memilih taat pada firman. Ia tidak dikendalikan oleh lapar, ambisi atau bujukan iblis, melainkan oleh kehendak Bapa. Sementara di Getsemani, Yesus bergumul dalam doa. Ia bisa saja menghindar dari salib, tetapi ia berkata, sebagaimana yang tertulis dalam Injil Lukas 22 ayat 42, "Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Itulah puncak penguasaan diri, yaitu menundukkan kehendak pribadi demi rencana Allah. Sahabat, seorang atlet hebat tidak lahir dalam semalam, tetapi melalui proses. Ia berlatih keras, mengatur pola makan, tidur, bahkan pergaulan. Semua itu demi satu tujuan, yaitu mahkota kemenangan. Paulus pada suratnya dalam 1 Korintus 9 ayat 25 menuliskan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Begitu pula dengan kehidupan rohani kita. Tanpa penguasaan diri, kita tidak akan mencapai garis akhir. Api bisa menghancurkan, tetapi api yang terkendali bisa dipakai untuk memasak makanan dan memberi kehangatan. Emosi kita bagaikan api. Tanpa penguasaan diri, emosi kita bisa melukai orang lain, tetapi dengan penguasaan diri, emosi justru menjadi kekuatan yang membangun. Juga sebuah mobil balap tanpa rem, secepat apapun, ujungnya adalah kehancuran. Demikianlah hidup tanpa penguasaan diri, karena penguasaan diri adalah rem yang menjaga agar kita tetap selamat di jalan kehidupan. Di zaman media sosial saat ini, penguasaan diri seringkali diuji, di antaranya menahan jari untuk tidak menulis komentar yang penuh emosi, mengendalikan mata agar tidak terjebak dalam konten yang menjerumuskan, dan mengendalikan waktu agar tidak terbuang dengan berita-berita hoaks. Godaan modern sangat besar, tetapi Roh Kudus memberi kita kekuatan untuk berkata tidak pada dosa dan ya pada kekudusan. Tokoh-tokoh Alkitab yang patut dicontoh dalam hal penguasaan diri, di antaranya adalah yang pertama, Yusuf yang menolak godaan. Yusuf digoda oleh istri Potifar. Ia bisa saja jatuh, tetapi ia memilih lari. Itu adalah penguasaan diri yang lahir dari rasa takut akan Allah. Yusuf lebih memilih penjara daripada kehilangan integritas.
Yang kedua, Daniel yang menahan diri dari makanan yang najis. Daniel dan teman-temannya memilih tidak menajiskan diri dengan santapan raja. Mereka menahan diri, menguasai keinginan demi kesetiaan kepada Allah, dan hasilnya Allah meninggikan mereka. Dan yang ketiga adalah Paulus yang hidup disiplin. Paulus berkata dalam 1 Korintus 9 ayat 27, "Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak." Paulus menunjukkan bahwa penguasaan diri adalah tanda kedewasaan rohani. Dalam kehidupan setiap harinya, kita tidak terlepas dari relasi, dan penguasaan diri dapat menjaga agar relasi tetap sehat. Dalam keluarga, menguasai emosi agar tidak meledak dalam pertengkaran. Dalam persahabatan, menguasai lidah agar tidak melukai dengan kata-kata, serta dalam pelayanan, menguasai ambisi pribadi agar tidak menggeser kemuliaan Tuhan. Amsal 25 ayat 28 berkata, "Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya." Tanpa penguasaan diri, relasi akan mudah rusak. Penguasaan diri bukan sepenuhnya usaha manusia, melainkan buah dari Roh Kudus. Kita tidak bisa mencapainya dengan kekuatan sendiri, melainkan dengan berserah pada kekuatan Roh Kudus. Sahabat, kita hidup pada zaman di mana banyak orang terikat, seperti kecanduan gadget, makanan, belanja, pornografi, atau amarah. Semua ini bisa menghancurkan hidup jika tanpa penguasaan diri. Penguasaan diri membuat kita tidak diperbudak oleh keinginan. Ingatlah bahwa kita bukan hamba dosa, melainkan hamba Kristus. Dengan penguasaan diri, kita bisa berkata cukup di tengah dunia yang berkata kurang. Ibarat sebuah bendungan yang menahan jutaan kubik air. Jika jebol, maka terjadi bencana besar. Tetapi ketika ada dalam pengendalian, air itu bisa menghasilkan tenaga listrik dan sumber daya lainnya untuk kehidupan. Demikian pula hidup kita. Tanpa penguasaan diri, kita bisa menjadi batu sandungan, tetapi dengan penguasaan diri, kita bisa menjadi berkat. Penguasaan diri adalah mahkota dari buah roh. Tanpa penguasaan diri, semua buah roh bisa runtuh. Tetapi dengan penguasaan diri, kita dapat menjaga agar kasih tetap murni, sukacita tetap bersinar, damai tetap terjaga, kesabaran tetap kokoh, kemurahan dan kebaikan tetap nyata, kesetiaan tetap teguh, dan kelemah lembutan tetap indah. Yesus, Yusuf, Daniel, dan Paulus adalah teladan bagaimana penguasaan diri membawa kemenangan. Dunia boleh penuh godaan, tetapi Roh Kudus sanggup memberi kita kuasa untuk hidup kudus, dan pilihan ada pada setiap kita. Sahabat, mari berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajari kami memiliki penguasaan diri yang lahir dari Roh Kudus. Tolonglah kami agar tidak diperbudak oleh keinginan dunia, tetapi hidup terkendali di bawah kehendak-Mu. Bentuklah kami menjadi pribadi yang memuliakan Engkau dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Amin. Sahabat yang diberkati Tuhan, penguasaan diri bukan berarti kita lemah, melainkan kita kuat karena Kristus yang menguasai hidup kita. Bagikan penguasaan diri itu dalam keseharianmu, di rumah, di pekerjaan, di komunitas, dan di media sosial, agar dunia melihat Kristus melalui hidupmu. Sampai jumpa pada ilustrasi Kristiani berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.